obstructive sleep apnea atau orang-orang mungkin ngertinya ngorok ya. Iya, ngorok. Ngorok sampai yang nggak jarang juga kasus obstructive sleep apnea ini sampai bikin nggak ada orangnya. Obstructive Sleep apnea. sleep apnea Ya. itu. Apakah itu sama dengan kayak kita ketindian itu? Kalau orang Jawa itu kita ketindian terus kita nggak bisa napas gitu dalam mimpi. Kalau sama awam ya dibilangnya ketindian genderuwo tak Ya, ketindian genderuwo ya gitu. Nah, biasanya yang dimaksud orang-orang masuk angin karena terasa berat, ampek di dada, nggak enak, itu sebenarnya serangan jantung. Ciri-ciri kalau ciri-ciri untuk mengetahui bahwa kita itu lagi terkena serangan jantung ini, Dok. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat juga atau orang-orang juga. Jadi sebenarnya ciri-cirinya adalah dari Oke, selamat datang kembali. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang gaya hidup sehat dan bonusnya adalah tubuh yang ideal. Salah satu tips yang akan kita bahas di episode lalu adalah mengelola stres dan istirahat yang cukup dalam artian tidur yang berkualitas. Nah, sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal American Heart Association di awal tahun 2020 memberikan wawasan baru bahwa kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan resiko obesitas dan penyakit jantung serta kemungkinan intervensi untuk meningkatkan kesehatan jantung. Selamat datang di Medicast bersama saya Ketut Chandra. Di episode kali ini saya ingin membicarakan seputar stres, kurang tidur, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan jantung. Mungkin untuk beberapa orang yang memang kebetulan memiliki gangguan tidur yang disebabkan oleh stres atau mungkin lainnya seperti kebiasaan begadang, tidak menyadari bahwa secara tidak langsung hal tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan jantung. Sementara itu, hal yang telah menjadi kebiasaan tersebut telah sekian lama berlangsung. Mungkin dari podcast ini nanti kita akan bertanya-tanya bagaimana kesehatan jantung kita. Masih amankah kesehatan jantung kita saat ini? Sebelumnya saya akan memperkenalkan tamu kita di podcast kali ini yang akan mendampingi kita berbincang-bincang beberapa menit ke depan. Selamat datang Dr. Fahrisa Cesario, spesialis jantung dan pembuluh darah. Apa kabar, Dokter? baik, Mas. Ya. Ini Dokter, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang stres dan kurang tidur dan dampaknya terhadap kesehatan jantung. Sebenarnya topik ini masih berkaitan sama podcast kita di bulan lalu yang membahas tentang gaya hidup sehat sebenarnya. Oke. Bagaimana kita akan mulai dari mana ya? Kita akan coba mulai dari ini aja. Apa sih, Dokter, sebenarnya definisi penyakit jantung itu? Jadi untuk penyakit jantung, sebenarnya untuk penyakit jantung bahasa lengkapnya penyakit jantung dan pembuluh darah karena secara bahasa Inggrisnya cardiovascular disease. Kondisi ini adalah suatu kondisi yang penyakit yang melingkupi baik itu dari kondisi jantung melibatkan mulai dari strukturnya, fungsinya, dan juga tentang pembuluh darah di sekitarnya yang berada di jantung. Jadi sebenarnya penyakit jantung dan pembuluh darah itu melingkupi itu semua. Gitu. Oke, jadi penyakitnya itu berada di organ jantungnya itu ya, Dokter ya? Bisa di organ jantung atau di pembuluh darahnya yang keluar dari jantung juga bisa. Oke. Kira-kira, Dokter, yang biasa Dokter temui atau yang paling banyak di sekitar kita, khususnya di Tulungagung dan sekitarnya, itu penyakit jantung apa saja, Dokter, yang sering ditemui? Kalau penyakit jantung terbanyak di Tulungagung sampai saat ini masih nomor satunya adalah penyakit jantung koroner. Kemudian setelah itu diikuti dengan gagal jantung. Itu dua penyakit jantung terbanyak.
Jadi memang untuk leadingnya adalah penyakit jantung koroner, yaitu pembuluh darah yang keluar dari pembuluh darah utama di jantung. Kemudian setelah itu karena dia memiliki penyakit jantung koroner, sehingga nutrisi darah untuk asupan makanan jantung itu terganggu, yang akan mengakibatkan kondisi jatuhnya ke kondisi penyakit yang tersering kedua, itu gagal jantung. Gagal jantung. Nah, kebanyakan dok, kalau penyakit seperti jantung koroner itu disebabkan oleh apa dok? Gaya hidup kah atau bagaimana itu? Sebenarnya seluruh cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah ini utamanya untuk yang saat ini itu disebabkan oleh lifestyle. Lifestyle ya? Ya, semuanya itu dimulai dari lifestyle, mulai dari stres, kemudian gangguan dari pola hidupnya, mulai dari gangguan, ini maksudnya gangguan karena biasanya berlebihan ya, jadi gangguan makan yang berlebihan, gangguan tidur, kurang istirahat, kemudian pola hidup yang sedentary lifestyle, jadi banyak leha-lehanya daripada bergeraknya. Nah, makanya sekarang kan lagi dirutinkan itu, ayo bergerak, jalan 10.000 langkah. Yaitu karena pola hidup sekarang ini cenderungnya sedentary lifestyle. Apalagi dengan era IT yang berkembang sekarang, mulai dari adanya handphone yang bisa streaming, kemudian YouTube, TikTok, sekarang kan cuma tinggal geser-geser sambil males-males. Bikin orang jadi mager ya dok ya? Iya, bikin jadi mager. Dan itu sebenarnya adalah faktor risiko utama terkait kondisi penyakit jantung dan pembuluh darah. Bisa saya bayangkan, ini nanti kalau analogi saya salah coba dibenarkan dok ya. Jantung itu apa, seperti kayak mesinnya sebuah mobil. Jadi kalau tidak dirawat itu jadi akan gagal, dalam artian gagal bergerak atau gagal apa ya, hidup mobilnya itu tidak bisa digunakan seperti itu. Kalau analoginya kayak gitu mungkin bisa benar, mungkin bisa enggak. Karena kadang pun ada juga yang dia dirawat dengan baik, tetapi memang ada genetik, kelainan atau, itu ya kelainan bawaan. Kalau bilangnya ini hanya keseluruhan penyakit jantung, mungkin bisa benar, mungkin bisa enggak, karena di penyakit jantung juga ada kondisi yang kita namakan juga penyakit jantung bawaan, seperti itu. Jadi ya memang kalau dianalogikan ya cacat pabrik gitu loh. Cacat pabrik ya, dari kalau diibaratkan kayak masnya tadi, ya kayak cacat pabrik, atau memang kondisi dia bagus tapi perawatan jelek. Perawatannya jelek. Ya, seperti itu. Kayak tadi itu ya dok, sekarang lifestyle kita kan sudah orang itu mulai mager, jarang bergerak. Sekarang serba mudah, itu jadi orang itu malas beraktivitas, akhirnya juga mempengaruhi gaya hidup kita, makan kita dan lain-lain. Dari beberapa penyebab penyakit jantung yang dokter jelaskan tadi, kita akan sedikit mengerucut sesuai tema kita hari ini. Apakah dokter, ini saya mau tanya, apakah kurang tidur, apakah stres dan kurang tidur itu juga dapat memicu atau menjadi faktor resiko penyakit jantung juga dokter? Ya, sangat Mas. Jadi jawabannya itu sangat-sangat beresiko, karena jantung dan pembuluh darah sendiri itu dia organ yang sangat bisa berubah sifatnya atau struktur fungsinya mengikuti kadar hormon-hormon di tubuh. Dan itu utamanya pada stres dan gangguan tidur itu akan mengganggu produksi hormon. Produksi hormonnya itu. Jadi itu faktor resiko juga, salah satu faktor resiko. Jadi bisa dikatakan kurang tidur itu stres itu tadi ya. Pertama stres itu tadi ya. Stres itu tadi akan mempengaruhi produksi hormon yang ada dalam tubuh. Terus akhirnya akan mengakibatkan tentunya gangguan tidur itu tadi ya dok ya. Susah tidur kayak gitu ya dok ya. Ini kita pengen tahu kira-kira ciri-ciri orang yang sedang mengalami stres yang
berakibat pada gangguan tidur itu apa saja, Dok? Misal ini kayak bangun di tengah malam atau bagaimana gitu. Sebenarnya ini kalau mau dibahas lebih rinci mungkin bukan di bidang saya, cuman Iya. setahu saya, jadi gangguan tidur itu kalau nggak salah ini ada beberapa. Jadi ada yang pertama adalah gangguan tidur itu gangguan memulai tidur, Memulai tidurnya. gangguan mempertahankan tidur, sama kalau nggak salah itu gangguan dari kualitas tidur. Kualitas tidur. Nah, dan semuanya ini sangat dipengaruhi oleh stres. Ya, jadi stres itu, jadi orang gangguan tidur bukan hanya sekedar dia susah mulai tidur, Ya. tapi kualitas tidur yang jelek pun, kalau misalnya di jurnal-jurnal itu biasanya ada gangguan tidur, rata-ratanya itu kayak sering mimpi buruk atau bangun tidur badan sakit semua. Seharusnya dengan kondisi tidur itu adalah kondisi fisiologis tubuh atau kondisi normalnya tubuh itu buat recovery, buat dia apa ya bahasanya, apa recovery, Pemulihan itu. pemulihan. Nah, pemulihan. Pemulihan. Jadi entah dari aktivitas harian atau dari stres sepanjang hari, harusnya ketika dia tidur itu bangun kondisinya enak, segar. Jadi seperti itu. Kalau nggak salah nih, Iya. gangguan tidur. Tapi ini ini sedikit melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Saya sendiri juga mengalami sih beberapa kali susah untuk memulai tidur itu karena Ya. kayak kita keseringan lihat gadget ya kayaknya Ya. ya. Padahal kita mata ini sudah ngantuk, tapi karena kita masih ingin melihat gadget, scroll Ya, apapun medsos betul. gitu tuh juga menyebabkan salah satu itu ya, Dok, gangguan memulai tidur itu tadi. Iya, betul. Kalau yang gangguan tidur yang seperti tidak nyenyak itu tadi bisa karena apa, Dok? Memang karena kita pikirannya lagi stres. Ya, bisa itu. Jadi kalau tidurnya tidak nyenyak atau gangguan kualitas tidur itu bisa dari stres atau bisa dari kondisi lain. Contoh misalnya kita ada yang namanya itu obstructive sleep apnea, atau orang-orang mungkin ngertinya ngorok ya. Iya, ngorok. Ngorok sampai yang ada episode dia henti napas. Sebenarnya Sebenarnya anti napas. Sebenarnya itu henti napas. Jadi ketika dia tidur ngorok sampai dia terjadi sumbatan di di saluran napasnya dalam beberapa detik, kemudian napas lagi. Sebenarnya itu ngorok itu juga kondisi yang perlu kita waspadai juga. Nggak jarang juga kasus obstructive sleep apnea ini sampai bikin nggak ada orangnya. Dokter, ini kaitannya ini sama kebiasaan orang kita ya. Mungkin kalau dari bahasa medis tadi obstructive Sleep apnea. ya. Itu. Apakah itu sama dengan kayak kita ketindian itu? Kalau orang Jawa itu kita ketindian terus kita nggak bisa napas gitu dalam mimpi kayak itu. Beda. Kalau obstructive sleep apnea itu jadi dia ada jeda dia bernapas. Tapi kalau dia itu ketindian itu biasanya sleep paralysis atau kondisi di saat tidurnya itu kurang oksigen biasanya. Salah satu penyebabnya juga bisa karena obstructive sleep apnea atau ngorok tadi. Iya. Jadi aliran oksigen yang seharusnya masuk ke dalam tubuh itu akhirnya terhambat. Ya, sehingga yang terjadi ya kita bisa melihat cuman nggak bisa ngapa-ngapain karena paralisis, karena ya kadar oksigennya kurang. Ya, kita nggak bisa bergerak gitu. Betul. Ya. Kalau mungkin kalau sama awam ya dibilangnya ketindian gendruwo ya gitu. Kalau orang awam misalnya mikirnya gitu. Ya, itu tadi kalau kita sudah mengetahui stres dan dampaknya terhadap kualitas tidur. Menarik untuk dibahas bahwa kurang tidur juga, kalau kita terlambat tidur biasanya kayak menjadi Dok ya,
biasanya kita rasakan itu kayak lapar di tengah malam gitu. Betul. Jadi kayak kita ingin makan Iya. terus gitu. Betul. Jadi sebenarnya ketika kita kurang tidur itu yang terjadi di tubuh adalah overuse biasanya. Overuse atau terlalu lelah, sehingga biasanya sinyal-sinyal untuk mengisi energi itu muncul. Salah satunya adalah makan biasanya terpicunya karena itu, sehingga kalau kita begadang misalnya pun kita sering ada gangguan tidur karena misalnya kita begadang, kan seringannya itu di malam-malam keangkringan karena terpicu memang lapar. Iya. Padahal seharusnya sebenarnya di tubuh pun juga nggak butuh-butuh banget. Padahal waktunya istirahat dok ya itu Iya, ya, jam-jamnya istirahat. Waktunya istirahat tubuh itu Betul. untuk bermetabolisme lagi. Betul. Tapi malah ditambah dengan timbunan-timbunan yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh. Iya, sebenarnya tidak terlalu perlu. Kira-kira dokter, kalau bahayanya apa sih dokter kalau kita kayak tadi ya kan sudah kurang tidur akhirnya menimbulkan kayak rasa lapar terus kita kepinginan untuk ngemil, bahayanya apa sih dokter untuk kesehatan jantung kayak itu? Yang jelas bahayanya pasti satu adalah dia meningkatkan kadar gula tubuh. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita nyemil dan lain-lain, banyak snack itu kan tinggi natrium biasanya. Itu tekanan darah akan naik. Kemudian pasti ketika kita tidur, ketika kita habis makan itu biasanya kan langsung ngantuk. Iya. Ya, jadi jeda untuk dia metabolis makanan ini diolah oleh tubuh itu juga tidak ada, sehingga yang terjadi adalah gula, lemak itu semua numpuk. Yang harusnya itu digunakan sebenarnya. Contoh misal kita makan pagi, siang lapar karena energinya habis dibuat kegiatan. Tapi kalau kita malam misalnya keangkringan makan, terus setelah itu pulang baring-baring, lihat HP, ketiduran, ya kan nggak ada energinya yang mau dibuang itu apa? Nggak ada. Jadi ditumpuk, sehingga biasanya penyakit metabolik contohnya seperti diabetes, darah tinggi, kemudian obesitas. Ini yang muncul, dan penyakit metabolik ini adalah faktor resiko utama dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi gitu. Jadi memang kalau kita stres, kurang tidur, terus akhirnya makanannya ngawur gitu ya. Makanannya ngawur yang seharusnya pada saat itu jantung itu seharusnya tubuh digunakan untuk istirahat, tetapi malah dimasuki dengan zat-zat yang sebenarnya kurang diperlukan. Akhirnya tertumpuk kayak gitu ya dokter ya. Apakah ini juga berakibat pada peningkatan kerja jantung juga dokter? Sebenarnya untuk secara langsungnya itu tidak terlalu. Cuman kondisi-kondisi ini secara tidak langsung pasti akan meningkatkan kerja jantung. Contoh misal kita di waktu istirahat, di waktu tidur itu seharusnya denyut jantung kita itu pelan. Tapi kalau misalnya di situ masih ada makanan yang harus digiling, itu maka denyut jantung mungkin akan lebih cepat daripada yang biasanya, sehingga harusnya jantung pun istirahat. Jadi seolah-olah dia tetap bekerja walaupun kita bekerja ekstra walaupun kita sedang kondisinya istirahat. Gitu. Jadi kondisi kalau secara langsung itu mungkin tidak terlalu, tapi kalau efek tidak langsungnya itu pasti ada. Dan itu efeknya itu pasti karena kalau terkait sama kebiasaan dokter ya, yang dilakukan secara terus-menerus dan jangka waktu yang lama ya dokter ya. Jadi itu tadi. Terus ini dokter, ada beberapa yang saya ingin ketahui, ini banyak terjadi di masyarakat itu. Orang-orang itu kan begadang biasanya, begadang terus dia
katanya masuk angin, terus tiba-tiba meninggal gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih Kak penyakit masuk angin, begadang masuk angin terus meninggal itu sebenarnya penyakit jantung atau bagaimana Kak dokter itu? Jadi sebenarnya masuk angin ini pun juga perlu kita ini ya, maksudnya bahasa masuk angin ini kadang di orang-orang awam ini masih belum tahu masuk angin ini sebenarnya karena lambung kah atau karena jantung kah? Nah biasanya yang dimaksud orang-orang masuk angin karena terasa berat, ampek di dada, tidak enak, itu sebenarnya serangan jantung. Serangan jantung ya dokter. Jadi kondisi-kondisinya biasanya sering kali itu munculnya antara malam sampai ke pagi, gitu. Apalagi dengan kondisi dia posisi begadang, tubuh bekerja terus, maka yang kerja adalah kondisi saraf simpatis atau saraf yang memang fungsinya untuk tubuh ini biar terus bekerja. Itu efeknya banyak, mulai dari tekanan darah meningkat, denyut jantung lebih cepat, sehingga banyak yang keluhan masuk angin ini terutama di malam hari ya memang karena itu. Karena yang seharusnya ini diistirahatkan tapi dia tidak istirahat. Ya. Terus kemudian akhirnya memicu kondisi yang dapat menyebabkan serangan jantung muncul. Dan pastinya orang-orang yang sudah ada serangan jantung yang muncul ini sebelumnya juga sama seperti yang Mas bilang tadi, dari kebiasaan itu tadi. Itu kalau faktor risiko kayak orang yang bisa terkena serangan jantung itu antara umur berapa sampai berapa dok? Atau semua umur itu bisa? Kalau kita berdasarkan teori itu sebenarnya usia orang itu mulai ada resiko untuk terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung koroner ya kita bilang ya, atau ada penyempitan di pembuluh darah jantung itu di atas usia 55 untuk laki-laki. Di atas usia 55 itu seharusnya. Cuman kalau kita melihat dari kondisi yang ada di lapangan nih, itu kita nggak bisa bilang kalau usia muda pun ini tidak beresiko. Banyak yang usia sekarang ini adalah usia dia antara 40 dan 50. 40 sama 50. Iya, dan itu kita kenal juga sebagai yang namanya adalah PJK prematur, penyakit jantung koroner prematur. Karena sesuai dari teori memang seharusnya dia munculnya mulai muncul bergejala dan mungkin ada serangan itu biasanya seringnya di usia 55 tahun ke atas. Tapi kalau dia munculnya kurang dari itu, ya dibilang prematur, sama kayak bayi kan, bayi belum lahir, belum waktunya ya prematur. Dan juga banyak juga sekarang ini yang dia terpicunya oleh karena kondisi-kondisi lain seperti banyak kan kita lihat kasus sekarang ini adalah gagal ginjal di usia muda. Iya, betul. Gagal ginjal di usia muda itu, gagal ginjal ini suatu faktor resiko juga yang kuat untuk penyakit jantung koroner. Oh iya dokter. Jadi kalau misalnya ada muncul di usia 20-an, 30-an mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya juga itu. Ataupun juga dari misalnya ada genetik. Jadi biasanya pada kalau misalnya ada pasien nih, orang tuanya ternyata pernah ada riwayat serangan jantung pada usia 40 tahun. Itu jatuhnya dia genetiknya lebih kuat daripada memiliki orang tua yang punya riwayat serangan jantung di usia 65 misalnya. Jadi semakin dia muda usianya, maka turunannya genetiknya semakin kuat. Jadi itu. Baik ya. Jadi memang dari faktor kebiasaan tadi genetik juga berpengaruh. Sehingga jawabannya untuk usia untuk sekarang secara real ya bisa melibatkan di semua usia gitu. Bahkan mungkin saya pernah tahu yang usia paling muda itu 24 tahun. Sudah pernah ada kasus itu ya? Pernah ada. Koroner ya itu. Jantung koroner. 24 tahun. Setahu saya yang paling muda itu.
Terus ini dokter, kapan kita harus waspada atau kita mulai memeriksakan apakah kita itu punya resiko penyakit jantung atau tidak itu dokter? Saat kapan kita merasa Kapan bagaimana? Jadi kalau pertanyaannya kapan, sebenarnya kalau misalnya kita baginya jadi dua. Iya. Kalau misalnya kita memiliki faktor resiko yang kuat, contoh misalnya kita punya ada darah tinggi atau ada gula darahnya kok mulai tinggi, kemudian ada kadar kolesterolnya tinggi, itu disarankan ya ketika kita sudah tahu itu maka perlu screening. Jadi ndak menunggu kapan, cuman ketika kita misalnya sudah ada faktor resiko itu, ya segeralah untuk screening atau untuk dicek apakah ada gangguan di jantung dan pembuluh darahnya. Cuman kalau misalnya ternyata kondisinya ini tidak ada faktor resiko, tapi dia memiliki turunan keturunan yang kayak tadi saya bilang, itu juga perlu untuk dicekkan di usia yang lebih muda, kurang dari 40 tahun. Tapi kalau misalnya ini sehat-sehat aja nih, sehat-sehat aja, terus habis gitu tidak ada faktor resiko apa-apa, mungkin bisa dicek di usia di atas 50 tahun itu sudah, atau 40 tahun lah. Di atas 40 tahun itu mungkin perlu untuk cek apakah ada faktor resiko yang bisa mengarahkan ke penyakit jantung. Jadi gitu. Ini dokter, ini saya punya pengalaman itu dulu, almarhum kakek saya itu kan juga pernah penyakit jantung koroner, pernah pasang ring juga. Kemudian paman saya itu beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun lalu itu juga pasang ring juga karena jantung koroner itu berarti saya juga punya faktor resiko itu dokter, kira-kira kalau terkait jantung koroner. Kalau jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi enggak, karena itu di luar dari ring 1. Yang dimaksudkan keturunan ada genetik yang kuat itu kalau lingkupnya ring 1. Contoh kayak kakeknya jenengan ke paman, mungkin anaknya langsung kan, ya itu ring 1, jadi punya keturunan yang kuat. Tapi kalau masuknya di ring 2 itu mungkin tidak setinggi yang di dalam ring 1. Jadi kalau masih turunan pertama itu mungkin sangat perlu untuk sangat perlu untuk di screening. Tapi kalau misalnya dari riwayatnya dari kakek atau dari paman atau dari apalagi dari saudara jauh ya kan, bukan masuk di dalam keturunan, kalau mungkin itu mungkin perlu waspada. Tapi kalau benar-benar ada riwayatnya langsung, itu sangat perlu untuk screening. Oh iya dokter, itu nanti untuk kapan kita mau mulai screening, terus ciri-ciri ciri-ciri untuk mengetahui bahwa kita itu lagi terkena serangan jantung ini dok, karena orang awam nggak tahu ini dok. Kira-kira ciri-ciri yang mudah untuk kita harus segera datang ke fasilitas kesehatan atau bagaimana? Gitu. Jadi ciri-ciri, nah ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat juga atau orang-orang juga. Jadi sebenarnya ciri-cirinya adalah dari nyeri dada. Nyeri dada. Nah, nyeri dada ini nyeri dada yang harus mengarahkan ke jantung. Jadi yang pertama adalah nyeri dada yang sifatnya itu tumpul. Bukan kayak rasa ditusuk-tusuk, bukan kayak rasa panas, tapi lebih terasanya berat. Kayak ampek gitu ya. Kayak ampek dan itu terasanya di dalam dada. Nggak bisa ditunjuk posisinya di mana. Semua perasanya penuh. Dan itu tidak bisa ditunjuk. Kan kadang ada yang keluhannya, ini aku sakit di dada sini, di sebelah titiknya sini jelas gitu. Mungkin bisa jadi bukan. Tapi juga belum tentu yang seperti itu bukan jantung. Karena ada yang kita tahu namanya kondisi diabetes. Diabetes itu adalah sifatnya itu mengkaburkan gejala. Jadi kadang keluhannya kok napasnya agak panas, ternyata ya memang serangan jantung dan kadar gulanya tinggi. Jadi gejala-gejala itu bisa tersamarkan juga pada orang dengan diabetes. Jadi
untuk pasien-pasien dengan kondisi atau orang-orang dengan kondisi diabetes itu perlu lebih waspada tentang hal itu. Tapi kalau yang tidak ada faktor risiko, tidak ada kondisi tersebut, maka nyeri dada yang tumpul itu harus ada, bukan nyeri dada yang. Kemudian yang kedua itu adalah dia harus dipicu. Ya, jadi bukan ketika diem-diem nggak ngapa-ngapain tiba-tiba nyeri. Ini harus dipicu oleh stres fisik maupun stres pikiran. Iya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ini kalau kita agak istirahat itu harus hilang. Nah, kapan kondisi nyeri dada ini dikatakan dia nyeri serangan jantung? Ketika dia ini ada kondisi nyeri yang seperti ini, namun dia tidak menghilang dengan istirahat dalam waktu lebih dari 20 menit. Ketika itu perlu waspada kalau jangan-jangan ini serangan jantung, segera bawa ke IGD. Tapi kalau masih dibuat istirahat 5 menit kok sudah enak. Ini berarti mungkin ada penyakit jantung koroner tapi bukan kondisi serangan jantung. Jadi kalau kondisi serangan jantung itu lebih khasnya adalah dia menetap sifatnya. Dibuat istirahat tidak hilang. Misalnya pun orang ini sudah punya penyakit jantung sebelumnya, dikasih obat anti nyeri dada juga tidak hilang-hilang. Itu waspada serangan jantung. Ya, ini jadi ingat sama kronologi dulu paman saya waktu serangan jantung itu ya memang kayak itu tadi dok, yang benar panjenengan katakan tadi ada pemicu stres ya, stres fisik itu memang sudah lama anda berolahraga dalam itu renang itu pas itu ya, terus tiba-tiba setelah renang itu badan ngerasa kayak nggak enak, lemas gitu, terus sampai dibawa pulang ke rumah itu tetap kayak lemas, tidak bertenaga, terus keringat dingin gitu. Keringat dingin, muntah-muntah terus ternyata dibawa ke IGD sini ternyata itu serangan jantung seperti itu. Nah dokter ini kira-kira itu tadi kan sedikit tentang pencerahan tentang penyakit jantung. Kira-kira ada tips-tips enggak untuk kita memulai lifestyle atau gaya hidup supaya kita terhindar dari resiko-resiko penyakit jantung ini tadi? Tipsnya yang paling utama adalah tetap bergerak. Ya, tetap bergerak itu pasti, karena untuk menghindari kemageran zaman sekarang ya. Jadi kayak minimal kita berjalan 10 langkah per hari ya gitu ya dokter. Kemudian yang kedua adalah hindari konsumsi makanan berlebih. Ya, apapun itu. Mau itu biasanya kan pengalian dari kondisi saya stres, saya makan banyak. Atau ini kok karena kurang istirahat sehingga di mindsetkan harus makan terus yang banyak, ataupun biasanya makan dalam kondisi kita lagi nggak pengen makan. Contoh misalnya kondisi ini dinamakan binge eating ya. Jadi kayak misalnya sekarang kan musim Netflix. Netflix terus Disney, Hotstar dan lain-lain itu. Artinya nonton film streaming sampai kita kan sering nyamil tuh. Pasti nggak sadar. Makanya jadi over dan lain-lain. Sebenarnya yang diutamakan adalah tetap bergerak, hindari konsumsi makanan atau minuman yang berlebih, minuman kemasan, minuman manis itu. Kemudian yang ketiga, hindari faktor-faktor yang dapat merusak dari pembuluh darah, contohnya alkohol, rokok. Nah, kemudian yang terakhir mungkin tipsnya adalah ya minimal stres, enjoy your life, betul. Jadi memang hidup bahagia itu bisa secara tidak langsung, memang benar yang dikatakan orang-orang tua zaman dulu, telah hidup bahagia itu akan memperpanjang umur kita ya dok ya. Nah dan akhirnya pada sudah panjang lebar kita berbicara tentang stres dan kurang tidur. Terima kasih Dokter Fahriza. Siap.
spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi memang meningkatkan stres dan kurang tidur itu dapat meningkatkan resiko jantung. Dapat saya simpulkan kalau penyakit jantung memang datang secara tiba-tiba tetapi setelah kita telusuri penyebabnya memang secara tidak datang secara tiba-tiba ya Dok ya, tapi karena memang sesuatu gaya hidup yang kita lakukan dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang. Dan terakhir tips dari saya, semoga bila Anda melihat tayangan ini Anda dapat menambah pengetahuan Anda terhadap apa sih faktor-faktor resiko penyakit jantung itu. Terus bisa kita tanamkan dalam pikiran kita dan memulai pola hidup yang sehat dengan mengelola stres, mengurangi begadang, bisa segera kita lakukan untuk mencegah resiko penyakit jantung yang bisa terjadi pada siapapun. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama saya, Ketut Chandra.